يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى صيلنا اغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. كرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح صلاح اللسان والروح. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini beda sedikit. Biasanya Ustaz Asep yang isi karena beliau saat ini lagi berada di Pekalongan untuk menghadiri nisfu Sya'ban. Jadi tukeran sama Al-Fagir. Adapun Al-Fagir besok hari Ahad, besok hari Minggu diisi oleh Ustaz Asep. Karena hari Minggu besok insyaallah doain semuanya mudah-mudahan gak ada halangan, mudah-mudahan sehat afiat. Insyaallah hari Minggu besok Al-Fagir akan berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh ya, kurang lebih selama 12 hari sampai tanggal 31 Maret ya, jadi sehari sebelum puasa insyaallah udah kembali ke tanah air. Doain mudah-mudahan sehat afiat, semuanya lancar, dimudahkan perjalanannya, dan insyaallah di sana nanti Al-Fagir berdoa mudah-mudahan semua jamaah masjid Jami' Ittihadul Ikhwan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pelajaran kita mengenai ini. Kemarin kita udah belajar mengenai huruf apa? Huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Tapi yang boleh jelasin huruf dal, huruf ta dan huruf dal. Ya, itu adalah huruf hijaiyah yang makhrajnya itu ada di ujung lidah. Ya, ada di ujung lidah. Cara mengucapkannya adalah dengan apa? Menyentuhkan. Jadi disentuhkan, ditempelkan itu. Kita punya ujung lidah. Kita punya ujung lidah nih. Yang ini ujung
kita tempelin, kita sentuhkan, kita tempelkan, kita sentuhkan kemana? Ke pangkal gigi seri atas. Pangkal itu gusi gigi seri, tempat tumbuh gigi. Tempat tumbuh gigi itu disebut gusi atas bagian belakang. Jadi kita tempelin. Jadi ta, ti, tu, bad ada punya sifat hams. Ya, huruf ta punya sifat hams. Kemarin juga udah dibahas. Ya. Dan juga huruf ta ini merupakan huruf ikhfa. Huruf ikhfa yang mana kalau bertemu dengan nun mati atau tanwin maka dia harus dibaca gunnah sepanjang 2 harakat. Ini dibaca gunnah sepanjang 2 harakat. Yang paling sering dibaca oleh orang yang sholat itu umumnya di surah Al-Kafirun. Itu banyak kata-kata antum. Banyak kata-kata antum. Nah itu harus diikhfakan itu. Ketika nun mati bertemu dengan ta. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum harus ada ikhfa di situ. 2 harakat. Ya ikhfa apa artinya? Ikhfa artinya tersembunyi. Ya tersembunyi, samar. Jadi huruf nunnya nggak boleh dijelasin, nggak boleh anta atau antum, itu nggak boleh. Harus lidahnya, caranya gimana ngucapinnya? Caranya lidah kita jangan ditempelin ke gusi, kita jauhin dikit. Kita jauhkan sedikit jadi anta, baru pas ucapin huruf ta baru kita tempelin. Jadi anta. Kenapa nggak boleh ditempelin? Karena kalau lidah kita tempelin ke gusi, maka hasilnya yang adalah nunnya jelas anta. Nunnya jadi jelas anta. Mestinya kan ketika ikhfa itu bacaan nunnya, nun mati atau tanwinnya itu harus samar, harus tidak dijelaskan. Ya, wala antum itu atau la ilaha illa anta itu harus. Ya, baik kita praktek aja dulu deh. Ya di situ silakan. Ya, kelihatan huruf ta di situ dan ingat huruf ta punya sifat hams. Apa itu hams? Yaitu udara mengalir ketika huruf tersebut dibaca sukun, dibaca mati. Ya, contoh pada surah Al-Lahab. Tabbat ada ada seperti ada suara apa? Hams, itu namanya suara hams ketika dia sukun. Jadi nggak boleh tabbat, nggak ada hamsnya di lagi. Nah ini termasuk kesalahan dalam membaca huruf ta ketika sifat huruf ta ini yang berupa hams dihilangin. Ya atau ketika huruf ta ini bertemu dengan tanwin atau sukun tapi ikhfanya nggak dibaca. Itu termasuk apa? Kesalahan al-lahnul khafi, kesalahan kecil dalam membaca Al-Quran. Nggak sampai Allah terjadi, nggak sampai salah besar. Jadi sekali lagi tidak mengikhfakan bacaan nun mati bertemu dengan ta atau tidak atau menghilangkan sifat hams pada huruf ta itu merupakan al-lahnul khafi, kesalahan kecil dalam membaca Al-Quran. Kalau dia belum tahu nggak jadi masalah. Tapi kalau dia tahu dan sengaja baca, ya, dengan tidak mengikhfakannya ketika bertemu nun atau nun mati atau tanwin atau tidak membacanya dengan hams huruf ta tersebut, maka dia dosa. Intinya tahu nih. Kalau tahu nggak dipraktekin dosa. Tapi kalau belum tahu, nggak jadi masalah nih.
Nah, jadi masa belum namanya juga belum tahu. Ya, itu kan hukum itu berlaku ketika seseorang apa? Tahu. Kayaknya wajib kita belajar. Wajib kita hukumnya belajar. Baik. Silakan ya. Tatubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Jadi ada ta ti tu bat, ada hamas, ada ta, ada dikit aja, dikit ditempelin dikit, ta ti tu bat. Nah nanti ada pertanyaan nih, kan ada tuh kadzabat samudu bi tawwah, surah al-lail kalau nggak salah. Ya, surah al-lail. Bagaimana cara mengucapkan tak sukun yang bertemu dengan huruf ta? Bagaimana cara mengucapkan tak sukun yang bertemu dengan huruf ta? Itu kan ini banget itu. Makhrajnya dekat, enggak jauh. Ya, kadzabat samud bi tawwaha. Sebagian orang bacanya dua. Ya, dua ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Yang pertama, dia taknya enggak dihams. Kadzabat samud. Kadzabat samud. Enggak dihamsin. Yang kedua, taknya dimasukin ke kadzabat samud. Kadzabat samud. Jadi taknya dimasukin huruf ta. Yang betul dalam qiraat kita, qiraat Hafs an Asim, itu taknya harus tetap dibaca. Kadzabat samud bi tawwaha. Kadzabat, tuh jelas tuh. Kadzabat samud bi tawwaha. Sekali lagi. Kadzabat samud bi tawwaha. Sama kayak praktek tanitatna. Tuh, tetap harus ada sifat hamsnya. Jangan dibuang. Gitu. Ya, itu dia huruf ta. Ya. Lalu huruf dal. Ya, huruf dal ini juga termasuk huruf yang makhrajnya di ujung lidah. Sama kayak makhraj huruf ta. Ujung lidah kita tempelkan ke gusi gigi atas. Ke gusi gigi atas, menempelkan, menyentuhkan. Ingat, tidak ditekan. Tidak ada penekanan. Ya, tidak ada penekanan. Jadi jangan ditekan, karena yang perlu ditempelkan atau disentuhkan hanya ujung lidah. Ya. Huruf dal ini dia nggak punya sifat hams. Nggak punya sifat hams. Makanya kesalahan orang baca surah Al-Ikhlas, dia dihamsin ahad, ada suara gitu ya, bercampur dengan huruf ta. Mesti nggak boleh ahad. Sebagian orang baca ahad, jadi ada suara itu bercampur dengan suara hams. Kenapa? Karena huruf dal ini nggak punya sifat hams, dia sifat jahal, lawan daripada sifat hams. Jadi udara tertahan, ya. Atau min syai'in ba'd, jadi begitu. Salah itu. Ntar kita ada namanya nanti sukun aliyah. Terus huruf dal ini juga merupakan huruf ikhfa, yang kalau bertemu dengan nun mati atau tanwin itu harus disamarkan bacaannya. Sama lagi seperti huruf ta, ketika bacaan ikhfa itu lidah kita agak menjauh sedikit dari makhraj. Anda fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sekaligus dua. Ada kata andada, ada kata-kata antum. Jadi sama. Jadi andada dan antum. Dua harokat. Jadi ada apa? Ada tempo. Andada antum. Jangan andada antum. Itu berarti kita menghilangkan gunnah di situ.
Langsung saja kita praktekkan. Ya. Dadidu bad. Harus bad. Karena dia qalqalah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ahad, ada. Ya, ada apa namanya? Qalqalah. Dadidu bad. Dudan dalidadna minal mudni madidan dalida. Jelas ya, insyaallah. Memang yang paling bagus nanti praktek dalam membacakan huruf-huruf hijaiyah, terutama ketika membaca Al-Quran. Terus terakhir kemarin belum dijelasin, tak ada sebenarnya udah. Yang sekarang huruf to. Jadi 3, ta, da, to. Ta, da, to. Ya, ini huruf to sama makhrajnya di ujung lidah. Ditempelkan dengan apa? Gusi, gigi atas, ya. Dan dia ini punya sifat yang namanya itbaq dan istifal. Itbaq artinya huruf to dibaca tebal, dibaca ke tebal tebal to. Sirata ihdinas siratal mustaqim, sirata tebal to. Ya, dan punya sifat isti'la. Apa? Isti'la itu lidah kita mengangkat, lidah kita naik mendekati langit-langit ketika mengucapkan huruf to. Jadi bukan to. Mohon maaf, bukan to tadi to. Bukan to tadi to. Tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina to tebal. Jadi bukan to, tapi auto. Ya, lidah kita naik ke atas. Ya. Sama huruf to juga huruf ikhfa. Ya. Huruf ikhfa ketika bertemu dengan apa namanya? Nun mati atau tanwin, itu enggak boleh nunnya itu dijelaskan. Nunnya itu harus sama. Ya. Langsung aja kita contohkan, kita praktekkan. Ya, silakan dengarkan. Ini tebal ya. Tebal. Jadi bukan bukan. Karena beda dengan huruf ta. Beda dengan huruf ta. Kalau huruf ta biasa tatitubat. Tapi kalau huruf to, lidah kita harus kita agak naikin ke atas. Ya. Kita tebelin itu bacaannya dan lidah kita naikin ke atas hampir menyentuh ke bagian langit lagi gitu. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Ya, sekali lagi coba. Minal muqni karena qalqalah nih. Minal muqni madiyatan jadi sebenarnya gampang aja rumusnya. Rumusnya apa? Huruf to. Pertama, ujung lidahnya kita tempelin kemana? Ke gusi, gigi bagian atas. Sama kayak huruf ta. Tapi bedanya apa? Bedanya ketika mengucapkan huruf to, maka lidah kita harus
kita naikkan. Isti'ala, kita punya lidah, kita naikin ke atas, hampir menyentuh ke langit itu. Ti, tu, bau, dan huruf to. Ketika ucap huruf to, dia nggak monyong, nggak monyong, nggak cukup to. Kecuali ketika dhammah, baru tu, gitu. Jadi ti, tu, bau. Nah, sekarang ada pembahasan yang namanya sukun arid. Sukun arid yaitu adalah bertemunya dua sukun pada satu bacaan. Sama kayak mata arid disukun, cuma ini bagian dari mata arid disukun. Ya, bertemunya dua huruf sukun pada satu bacaan. Yang satu sukunnya sukun asli, yang satu sukunnya karena waqaf. Nah, ini banyak nih. Terutama mohon maaf ketika orang takbiran kan ujungnya walillahil hamd. Bahas sini karena ada beberapa yang sering kita baca. Yang sering kita baca. Ya. Pertama, yang kalau kita baca saat takbir atau saat i'tidal, ya kan, min syai'in ba'du. Kadang-kadang kan orang ada yang bacanya ba'du, tapi ada yang pengennya nggak baca ba'du, pengen disukunin, cuman salahnya bacanya salah. Cuman bacanya min syai'in da'nya nggak ada. Mestinya min syai'in ba'da. Mesti begitu. Ya, yang pertama pada kata-kata walillahil hamd. Sama ini, ya kan? Allahu akbar itu walillahil hamd, gitu kan? Ini atau min syai'in ba'd. Nah, mengucapkan ini kalau mau disukunin, jangan cuma baca mimnya doang, jangan cuma baca ainnya doang, dalnya juga harus dibaca dan sifat qalqalah tetap ada. Allahu akbar walillahil hamd. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Ada. Jadi jangan walillahil hamdanya dibuang, korupsi. Begitu. Allahu akbar walillahil hamd. Ada tujuan. Bisa dipahami ini? Atau Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masyiq min syai'in ba'd. Min syai'in ba'd. Min syai'in ba'd. Gitu. Jangan min syai'in ba'd. Dan ini enggak dibaca. Maksudnya min syai'in ba'd. Atau kalau misalnya nggak mau repot sukun, dihidupin aja min syai'in ba'du, kelar. Tapi kalau misalnya mau disukunin, ya dalnya juga tetap harus dibaca min syai'in ba'd. Itu yang pertama, huruf dal. Yang kedua, yang sering kita baca nih, yang qulillahumma malikal mulki tu'til mulka yang qa'iman bil qist. Qa'iman Nah, kalau mau dibaca, tohnya jangan dihilangin. Gimana bacanya tuh depannya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u, gitu lah. Innaka 'ala tulijul laila, tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili. Minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Sebelumnya ya ada wa ulul ilmi wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Orang bacanya salah, bil qis. Stoknya enggak dibaca. Korupsi lagi mesti dibaca bil qis. Bil qis. Bil qis. Bil qis kalau mau dimatiin.
Sebab ini kita bicara masalah apa? Waqaf. Ya. Kalau mau dihidupin nggak jadi masalah sih sebenarnya, karena itu kan hitungannya bukan kita lagi nggak baca Quran, tapi lagi zikir. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi bacaan itu dalam keadaan baca Quran, ya, maka hukum tajwid berlaku. Ingat, jadi kita kadang-kadang mesti bedain nih. Ada doa dari Al-Quran, ada doa dari Al-Quran yang kita baca dalam sholat sehari-hari. Nah, ketika bacaan Al-Quran itu kita jadikan doa, maka bacaan tersebut tidak jadi masalah kalau nggak berpatokan dengan tajwid. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Karena baca doa itu, ya, walaupun doa itu diambil dari Quran, tidak berpatokan atau tidak mewajibkan doa tersebut dibaca dengan tajwid. Beda ketika kita baca Quran kebetulan ada doa itu, maka wajib pakai tajwid. Beda. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Pakai tajwid. Tapi kalau baca doa biasa nggak pakai tajwid, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Gitu. Rabbana zalamna anfusana. Nunnya dibaca ikhfa anfusana. Karena lagi doa. Tapi kalau kita baca ayat itu dalam Quran, maka wajib pakai tajwid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi gitu. Jadi bedain gitu. Sekali lagi, ketika ayat Quran dibaca pada konteks doa, saat kita doa, itu tidak mewajibkan bacaan Quran tersebut dibaca pakai tajwid. Tetapi kalau kita baca ayat doanya itu pas kita baca Quran, pas kita baca Quran ada doa tersebut, maka doa tersebut wajib dibaca pakai tajwid. Jadi perhatikan konteks ini, baca doa, baca Quran, gitu. Jadi nggak wajib, karena ngomong Arab pun nggak pakai tajwid. Ya, kalau ngomong Arab biasa pakai tajwid bingung. Anta mau kemana? Oke, jadi tajwid itu kapan? Hanya saat membaca Al-Quran. Di luar baca Quran, ketika ada tulisan Arab, baca segala macam, tidak mewajibkan kita membaca Quran tersebut pakai tajwid. Nah, kalau ini kita baca imam bil qist. Kita waqafin. Ya, jadi bil qist. Kalau nggak diwaqafin jadi bil qist, nggak jadi masalah. Karena saat itu konteks apa? Zikir. Konteks di zikir. Yang salah apa? Bil qist. Pokoknya nggak dibaca. Ya, imam bil qist. Pokoknya nggak dibaca. Salah. Ya, korupsi huruf tuh, ada main KPK. Atau kadang-kadang ada ini kan dalam ini ada tak. Kadang-kadang orang mewakafkan di sini pada bacaan anta. Wah, ini bingung nih. Kalau bacaan anta diwakafin. Saya seperti orang baca begini. La ilaha illa ant. Ada begitu. La ilaha illa ant. Tuh ada gitu. Ant. Kenapa? Sebab di ujungnya ada tak. Nggak boleh. La ilaha illa ant. Nggak boleh. Ini konteksnya kita baca Quran ya. La ilaha illa ant. Nunnya doang dibaca, tangan dibaca. Tapi kalau kita mau baca yang benar, ikhfa-nya ada, taknya juga ada. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gitu. Kalau mau diputus bacanya dua-duanya. Kalau mau digabung nggak jadi masalah, nanti kita hidupin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi kalau mau dibaca dipisah,
Ininya harus apa? Pertama diikhfakan, kedua taknya wajib dibaca. La ilaha illa ant. Dengar gak? Dengeran kan? Sekali lagi. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hal ini disebut dengan sukun arid. Sukun arid artinya dua sukun yang bertemu dalam satu bacaan. Yang satu sukun asli, ini kan sukun asli. Mim sukun asli, ain sukun asli, sin sukun asli, nun sukun asli. Lalu huruf yang terakhir dibaca sukun karena itu disebut dengan sukun arid dalam kaidah ilmu tajwid. Nah, dalam sukun arid ini huruf yang terakhir tetap kudu wajib dibaca. Itu makanya mohon maaf nih kalau besok kalau takbir tuh mohon maaf kita betulin bacaan takbir kita. Walillahil hamd. Gitu. Karena kalau kita dengerin bacaan takbir di Masjidil Haram di Madinah atau baca-baca takbir itu pasti walillahil hamd. Gitu aja. Atau kalau kita pernah dengar kalau sholat di Masjidil Haram itu kan ada Bilal kan? Sami'allahu liman hamidah. Bilal dibaca Rabbana walakal hamd. Gitu. Tanya dia berulang lagi umroh. Ya, Haji Sabrima, Haji Zain. Ini pasti gitu. Oh, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dalnya dibaca. Enggak, Rabbana walakal hamd. Wah, itu korupsi. Dalnya kemana? Katanya malaikat. Dalnya kemana tuh? Nanti baca apa namanya? Baca itu. Baik, ya itu kaitannya dengan ilmu tajwid. Yang penting apa? Kita apa? Riyadhul lisan. Latihan. Kita punya lidah. Akan jangan sampai kaku. Latihan, baca, cari guru, baca depan guru, ya, kita tanya Ustaz, Syekh, ya, benar gak bacaan kita, gitu. Makanya nanti insya Allah, ya, kalau pas di Mekah Madinah itu kan banyak masyayikh, para qurra, para ahli yang baca Quran. Itu biasanya Al-Fakir nggak melewatkan kesempatan, cari mereka duduk baca Quran depan mereka, minta mereka untuk mendengarkan bacaan Al-Fakir. Itu kesempatan yang sangat bagus. Sebab mohon maaf, nggak cukup ketika kita belajar tahsin seperti ini. Perlu juga talaqi, ya, musyafahah, belajar langsung depan syekh, belajar langsung depan guru agar tahu di mana kekurangan bacaan kita, di mana kesalahan bacaan kita. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengumumkan bahwasanya insyaallah ya, nanti malam akan dilaksanakan malam nisfu Sya'ban di masjid kita ini, di Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan ba'da salat maghrib. Ya, jadi ba'da salat maghrib kita akan kumpul di sini bareng-bareng, ya, malam nisfu Sya'ban. Kita baca Yasin 3 kali, ya, seperti biasa. Pahala niat yang pertama, niat panjang umur, dalam sehat afiat, dalam taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kedua niat akan diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan dihindarkan dari segala macam bala. Yang ketiga, niat untuk agar kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan sedikit tentang nisfu Sya'ban, ya, ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW, sebuah peringatan buat kita semua. Di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, ya, dalam kitab Kanzun Najah was Surur Syekh Abdul Hamid Quds alaihi rahmatullah, itu beliau mengutip sebuah hadis yang mana hadis tersebut dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Ya, dalam kitab Tuhfatul Ikhwan disebutkan bahwasanya, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailati." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua orang muslim pada malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa orang muslim pada malam nisfu Sya'ban, illa
Dia ada yang nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak diampuni oleh Allah? Yang pertama, likahinin aw sahirin. Siapa itu kahin atau sahir? Dukun, paranormal, ya, tukang sihir, atau orang-orang yang mendatangi mereka. Jadi pelakunya nggak diampuni dosanya sama Allah. Dukun, tukang sihir, paranormal, orang-orang yang datang ke mereka pun nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan kita muslim kita yakin punya etika kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita datang ke dukun, paranormal, mbah, naudzubillah. Yang kedua, musyahid atau musyahid. Siapa itu musyahid? Musyahid yaitu orang, salah satu pengertian musyahid, ini banyak pengertian musyahid. Musyahid ini adalah orang yang punya rasa benci, dendam terhadap sama muslim. Jadi kalau orang masih punya dendam, masih punya rasa benci, nggak demen sama seorang muslim, padahal nisfu Sya'ban itu dosanya nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, al-mudmini khamrin, atau orang yang suka minum-minuman keras. Pada malam nisfu Sya'ban pun nggak bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir yaitu aqil liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu dia tuh. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dosa orang muslim pada malam nisfu Sya'ban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dukun atau paranormal atau tukang sihir atau orang yang punya kebencian terhadap sama muslim, orang yang suka minum-minuman keras, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka disebutkan bahwasanya ketika orang tersebut ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, sebelum itu harus taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah sebenar-benarnya taubat, agar nanti malam pada malam nisfu Sya'ban dikumpul di masjid bareng-bareng bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita kumpul di masjid baca Yasin 3 kali, namun ternyata kita masih termasuk dari orang-orang yang tadi. Ya, jadi semua yang kita lakukan di masjid pada malam nisfu Sya'ban itu jadi haba'an mansura. Jadi apa? Debu yang berterbangan, sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ternyata masih jadi salah satu dari 4 orang yang tadi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan nanti malam kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Fatihah selanjutnya dari kita bacakan Fatihah kepada untuk orang-orang yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk konsumsi pada pengajian pagi ini dan pengajian tiap pagi. Yang pertama yaitu untuk almarhum Haji Effendi bin Anwar, Hajjah Nur Laila binti Mehmet Azhari, Hajjah Fatimah binti Hanafi, Siti Maria binti Abdullah Anwar bin Fulan, Ismail bin Alim Anya, Hamda binti Eyad, Aidi bin Eod, Mahli Hasim bin Mahmud Sayuti, dan juga untuk Muhammad Miki bin Haji Jamhari, Siti Hammah binti Sarbini, Sarbini bin Sampan, Salbiyah binti Sarbini bin Sarbini Cang, dan buat saudara-saudara semuanya, juga buat semua keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kakek nenek kita, ya, orang tua kita, sanak famili kita yang telah berpulang ke rahmatullah subhanahu, yang telah berpulang ke rahmatullah subhanahu, ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, memaafkan segala kesalahan mereka, dan menjadikan alam kubur mereka Allah min riyadil jannah. Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afwan ya
عفوا يا رحيم ارحمنا اللهم ربنا تقبل منا واتمم تقصيرنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi al-fakir. Atas nama pribadi minta maaf, minta ridho kalau ada yang kesalahan, kalau ada kekhilafan sengaja maupun enggak sengaja. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita berjumpa di bulan Ramadan, dan insyaallah nanti bulan Ramadan sepulang al-fakir dari tanah suci kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.